Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Di video kali ini, kembali saya akan meringkas sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata seorang atlet ski jumper asal Inggris bernama Michael Edwards, alias Eddie. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan dibintangi oleh Taron Egerton sebagai Eddie dan Hugh Jackman sebagai Branson Perry, menceritakan tentang ambisi dan perjuangan seorang pemuda yang sangat ingin tampil di ajang Olimpiade. Namun, berbagai macam rintangan dan hambatan harus ia hadapi terlebih dahulu sebelum ia sampai pada tujuannya. Bagaimanakah proses perjuangan Eddie? Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Di tahun 1973, Eddie yang saat itu baru berumur 10 tahun begitu terobsesi untuk menjadi atlet Olimpiade. Namun cacat fisik dan kondisi tubuh yang sering sakit menjadi penghalang bagi Eddie. Beranjak dewasa, Eddie remaja lalu berlatih berbagai macam cabang olahraga yang ada di Olimpik dan semuanya gagal total. Walaupun kini ia sudah tidak perlu lagi menggunakan alat bantu pada kakinya, ayahnya yang ingin agar Eddie bekerja terus-terusan mengecilkan impian Eddie. Eddie, you are not an athlete. Sampai pada suatu ketika, dia melepaskan mimpinya untuk berpartisipasi dalam Olimpiade musim panas dan memfokuskan diri bermain ski untuk bisa tampil di Olimpiade musim dingin. Eddie kini mulai fokus melatih kemampuannya untuk bermain ski. Keputusannya untuk fokus di cabang olahraga ski menuai hasil yang positif. Kejuaraan demi kejuaraan berhasil ia ikuti dan memperoleh hasil yang memuaskan. Prestasinya itu membuat Eddie berhasil masuk ke dalam tahap seleksi atlet yang akan dikirim ke Olimpiade musim dingin tahun 1988 di Calgary, Kanada. Namun sayangnya, ia dianggap tidak berperilaku baik selama seleksi berlangsung, dan itu menyebabkan dia tidak terpilih untuk ikut serta dalam kontingen ski. Saat Eddie merasa sudah tidak ada lagi harapannya untuk bisa tampil di Olimpiade, Eddie lalu melihat tayangan di televisi tentang cabang olahraga ski jumping. Eddie kemudian mendatangi markas Asosiasi Olimpiade Inggris di London untuk menanyakan tentang tim olahraga ski jumping. Namun sayangnya, Inggris tidak pernah mengikuti cabang olahraga tersebut selama 6 dekade terakhir. Bahkan atlet ski jumping terakhir Inggris ada di tahun 1929. Eddie yang merasa punya harapan kembali untuk tampil di Olimpiade, lalu memutuskan untuk berangkat seorang diri ke pusat pelatihan ski jumping yang ada di Garmisch, Jerman. Sesampainya di sana, Eddie yang tidak punya tempat tinggal kemudian tidur di kafetaria dekat pusat pelatihan tersebut. Eddie pun lalu diizinkan oleh Petra, sang pemilik kafetaria tersebut, untuk tinggal di sana dengan syarat Eddie harus bekerja di kafetaria itu. Eddie lalu melatih dirinya sendiri dan berhasil melompat di ketinggian 15 meter pada percobaan pertamanya. Merasa jumawa, Eddie lalu meningkatkan level dengan melompat di ketinggian 40 meter dan berhasil membuat dirinya terluka. Tapi Eddie tetap tidak mau menyerah. Ia kembali lagi dengan peralatan ski yang lebih bagus. Dan hasilnya, meski sudah berulang kali ia mencoba, ia tetap tidak berhasil mendarat dengan mulus. Petugas pembersih salju bernama Branson Perry yang ada di sekitar situ lalu menyarankan Eddie untuk menyudahi segala tindakan bodohnya itu. Belakangan kemudian diketahui kalau Perry adalah mantan juara ski jumping asal Amerika yang cabut dari olahraga tersebut pada usia 20-an setelah berkonflik dengan pelatihnya sendiri. Eddie lalu mendatangi tempat Perry dan memintanya secara pribadi untuk melatihnya. Tapi Perry menolaknya. Eddie tetap tidak menyerah. Ia terus saja membujuk Perry untuk mau melatihnya, dan Perry terus saja menolaknya. Hingga kemudian, Perry yang terdesak lalu mengajak Eddie untuk masuk ke dalam fasilitas pelatihan tim ski Norwegia dan memberikan beberapa tips bermain ski jumping. Setelahnya itu, Perry yang masih dalam pengaruh alkohol lalu menaiki arena ski jumping dengan ketinggian 90 meter.
Lalu dengan tenangnya ia kemudian berhasil melompat dan mendarat dengan sukses. Itu membuat semua orang yang ada di sana berdecak kagum. Keesokan harinya, Eddie yang mendapat sedikit tips dari Perry pada malam hari tadi kembali melompat di ketinggian 40 meter. Kali ini ia berhasil mendarat dengan sukses. Setelahnya, dengan disaksikan oleh Perry, Eddie dengan mantap lalu melompat dari ketinggian 70 meter. Dan ia pun berhasil mendarat dengan tidak sempurna. Tubuhnya terpental-pental dan Eddie pun terjatuh dengan kondisi setengah sadar. Beruntungnya, Eddie cepat dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan perawatan intensif. Melihat keuletan dan kegigihan seorang Eddie, Perry yang awalnya bersikeras tidak ingin membantu justru berbalik bangga terhadap attitude Eddie yang tidak pantang menyerah. Beberapa hari kemudian saat Eddie sudah tersadar, Perry lalu menyampaikan kalau ia bersedia untuk melatih Eddie. Bahkan ia mengikut sertakan Eddie ke dalam turnamen lokal yang diselenggarakan oleh kamp pelatihan Garmisch pada bulan November 1987. Tujuannya tak lain adalah agar Eddie bisa berhasil melompat dan mendarat dengan sempurna, agar nantinya ia bisa mendapat porsi bertanding di Olimpiade musim dingin tahun depan. Tak lama kemudian, Eddie yang sudah sembuh lalu mendatangi tempat Perry, dan mereka lalu berlatih metode-metode dasar dari olahraga ski jumping. Singkat cerita, Eddie pun berhasil mendaratkan lompatan dengan jarak 34 meter sehingga berhasil memenangkan tempat di tim Olimpiade Inggris. Eddie kemudian diundang untuk datang ke markas Asosiasi Olimpiade Inggris di London. Di sana, Eddie justru mendapatkan kabar mengejutkan kalau persyaratan untuk ia masuk ke dalam tim Olimpiade telah berubah. Para petinggi yang berwenang mengubah peraturan dan menuntut agar Eddie melompat setidaknya 61 meter untuk ia bisa masuk ke dalam tim Olimpiade Inggris. Tapi Eddie bukanlah pribadi yang mudah patah semangat. Ia memutuskan untuk melanjutkan pelatihan dan tampil di beberapa kejuaraan. Dengan dibantu oleh Perry, Eddie kemudian berlatih dengan amat sangat keras dan penuh dengan disiplin. Latihannya membuahkan hasil, dengan Eddie yang berhasil mencatatkan lompatan yang bertambah panjang di setiap kalinya. Namun perolehan tersebut masih belum cukup untuk memenuhi persyaratan komite sejauh 61 meter. Kemudian di kesempatan terakhirnya saat melakukan lompatan latihan, Eddie berhasil mendarat tepat di 61 meter. Namun pada besok harinya saat ia melakukan lompatan resmi, ia justru tidak berhasil mendarat dengan sempurna dan ia pun didiskualifikasi. Eddie lalu memberitahukan tentang kegagalannya itu kepada orang tuanya dan berjanji kalau seminggu lagi ia akan pulang ke Inggris dan akan bekerja bersama dengan ayahnya. Selama waktu seminggu tersebut, ternyata Eddie mendapat kiriman surat dari Komite Olimpiade Inggris yang menyatakan bahwa lompatan latihan saat ia kualifikasi sejauh 61 meter itu adalah sah dan Eddie berhak untuk masuk ke dalam timnas Olimpiade Inggris. Eddie lalu menyampaikan berita gembira itu kepada Perry. Namun reaksi Perry justru tidak segembira Eddie. Perry malah menyarankan Eddie untuk menunda keikutsertaannya kali ini dan menunggu 4 tahun lagi untuk Olimpiade selanjutnya. Itu dimaksudkan agar Eddie berlatih lebih banyak agar hasilnya lebih maksimal dan memastikan ia memperoleh medali. Tapi Eddie sama sekali tidak terpengaruh. Bagi dia, medali hanyalah bonus dari hasil perjuangan panjangnya, sedangkan tampil di Olimpiade adalah tujuan utamanya. Setibanya di Calgary, Kanada, Eddie yang tidak pernah minum minuman beralkohol dipaksa oleh rekan-rekan tim Olimpiadenya untuk merayakan tradisi tim. Dan benar saja, Eddie pun mabuk dan terlelap tidur, sehingga ia harus melewatkan opening ceremony. Setelah selesai bersiap-siap di ruang ganti, kini tiba saatnya giliran Eddie melompat di level ketinggian 70 meter. Dan Eddie berhasil melompat dan mendarat dengan sempurna dengan jarak 60,5 meter. Dan itu merupakan rekor terbaru untuk ia dan negaranya sendiri. Meskipun perolehan angkanya adalah yang paling terakhir, tapi berkat kejenakaannya dalam berekspresi berhasil membuat ia memenangkan hati para penonton. Seketika itu juga ia menjadi selebritis Olimpiade. Para penonton yang hadir pun menjuluki ia Eddie the Eagle.
Ketenarannya tidak berhenti di situ saja. Ia kini menjadi kejaran para awak media yang ingin memberitakan tentang sisi lain dari seorang Eddie. Beberapa saat kemudian, Perry menelpon dan mengkritik Eddie karena tidak terlalu menganggap serius olahraga ski jumping. Perry tidak ingin kalau Eddie hanya dipandang sebagai seorang penghibur sementara di arena Olimpiade. Keesokan harinya, Eddie kembali mendatangi konferensi pers dan menyampaikan permintaan maafnya atas tingkah lakunya, dan memastikan kalau ia akan mengikuti lompatan 90 meter yang belum pernah ia coba sebelumnya. Perry akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Kanada dan mendukung Eddie sepenuhnya. Tiba saatnya hari di mana pertandingan ski jumping dengan ketinggian 90 meter dilaksanakan. Dengan helm khusus bertuliskan Eagle yang ditulis oleh Perry, Eddie masuk ke arena ski dengan penuh percaya diri. Sementara itu di Inggris, ibu dan ayahnya Eddie standby menunggu di depan televisi. Eddie kemudian menaiki lift yang membawa ia ke puncak bukit. Beberapa saat kemudian ia bersiap untuk melompat di ketinggian 90 meter untuk yang pertama kalinya. Seluruh mata kini tertuju kepada Eddie, menantikan bagaimana hasil lompatan dari sang amatir Olimpiade. Eddie yang sedang bersiap kemudian seolah mendengar kembali suara-suara bulian dan hinaan dari orang-orang yang tidak pernah yakin kalau Eddie mampu mewujudkan mimpinya. Dan ini adalah momen yang sangat ia tunggu-tunggu sebagai momen pembuktian. Meski catatan jarak yang ia rengkuh hanya menempati di posisi terakhir, tapi itu adalah rekor terbaru untuk ia dan negaranya. Yang mana rekor itu baru bisa dipecahkan 13 tahun kemudian di tahun 2001 oleh Glenn Pedersen. Dengan gaya mengepakkan sayap seperti seorang elang, ia dan pelatihnya merayakan dengan semarak di hadapan jutaan pasang mata yang menyaksikan. Eddie kini berhasil membungkam semua mulut-mulut jahat yang tidak berperi kemanusiaan dengan keberhasilannya berada di Olimpiade musim dingin. Dan Eddie pun pulang ke Inggris dengan disambut selayaknya pahlawan nasional dengan sorak-sorai para penggemarnya, di mana ibu dan ayahnya menjadi orang yang paling depan menyambutnya. Dan film Eddie the Eagle pun selesai. Alur cerita seperti film Eddie the Eagle ini memang sudah sangat predictable. Kita akan dibawa untuk semakin termotivasi untuk bisa membuktikan kepada siapa saja yang merendahkan kita kalau apa yang mereka katakan tentang kita adalah salah besar. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.